Oke, halo Sobat Rimbawan, ketemu lagi dengan saya Farida di dalam acara podcast KPH Pulau Laut Sebuku. Oke, jadi hari ini kita sedang berada di KTH Tunas Harapan Bersama di Desa Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita lagi bersama dengan Ketua KTH, yaitu dengan Bapak Karji. Halo, selamat pagi Pak Karji. Pagi Bu. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Karji tentang kelompoknya ya, yang sudah berdiri sejak tahun berapa Pak? 2018. 2018 ya. Tapi kalau boleh tahu, awal mula terbentuknya KTH ini apa? Maksudnya yang mendasar ini dari Bubuhan Pian sendiri kah? Atau memang dari ada inisiatif dari penyuluh? Pertama istilahnya memang dari minat kami sendiri Bu, dari warga masyarakat. Setelah itu kami juga kebetulan kami juga kenal dengan penyuluh kehutanan. Setelah itu kami mengusulkan untuk membuat sebuah kelompok dengan tujuan supaya masyarakat itu punya istilahnya pengembangan pengalaman selain dari bidang pertanian dan perkebunan Bu. Oke, jadi selama ini apa yang menjadi motivasi awalnya itu, atau misalkan ada program nih yang pertama diikutin apa Pak? Ada program apa waktu itu? Program-program yang kami ikuti yang ada di kampung atau di desa kami Bu, istilahnya adalah pengalaman kami adalah dari pertanian, yaitu di persawahan ataupun di perkebunan. Cuman yang pada akhir 2018 itu kami lagi tren di peternakan Bu, sapi Bu. Nah setelah itu kami juga dari pengetahuan media ataupun yang lain timbullah dari inisiatif kami ingin punya pengalaman di bidang kehutanan, terutama dari petani hutan itu tadi Bu. Makanya kami punya inisiatif, istilahnya kami bergabung di forum istilahnya kehutanan dengan tujuan supaya masyarakat ke depan bertambah wawasannya Bu. Oke. Jadi selama 2018, 19, 20, 21 udah 4 tahun nih Pak ya. Yang sudah didapatkan nih dari kehutanan apa? Maksudnya kan tadi pengennya ada nambah pengetahuan nih teman-teman KTH nih, yang sudah dirasakan nih apa? Ada manfaatnya kah selama 4 tahun ini? Alhamdulillah Bu, sangat bermanfaat sekali yang selama ini kami ikut di forum istilahnya organisasi Dinas Kehutanan ini, terutama dengan hasil istilahnya perekonomian kami tentunya menambah istilahnya dari penghasilan madu kelulut yang kami dapatkan. Setelah itu kebutuhan-kebutuhan lain yang kami dapatkan dari perkebunan, terutama Bu, bibit-bibit seperti jengkol istilahnya, setelah itu pete, sengon. Setelah itu ada juga bibit unggulan dari langsat. Setelah itu belakang ini ada cengkeh Bu. Nah ada juga tiwadak, ada juga porang. Nah dari bantuan-bantuan itu alhamdulillah saat ini juga lagi dikembangkan oleh masyarakat, dan ada beberapa puluh hektar Bu yang sudah alhamdulillah mungkin 2-3 tahun terutama jengkolnya itu akan menghasilkan panen Bu. Alhamdulillah. Jadi pasti ada pasang surut Pak ya, namanya apa namanya, kita berkelompok seperti itu. Selama 4 tahun ini ada kendala lah Pak, maksudnya dalam berkelompok nih, dalam berkegiatan. Alhamdulillah kalau masalah kendala sebenarnya enggak juga Bu. Cuman kadang-kadang namanya kita hidup di desa, kadang-kadang salah satu anggota memang ada kegiatan lain atau kesibukan lain. Tapi untuk menangani hal itu kami juga istilahnya menyadari dengan kondisi istilah keperluan masing-masing anggota itu, namun tidak jadi masalah itu semua Bu. Oke. Terus apa namanya, selama ini Pak dalam pelaksanaan kegiatan yang paling berperan itu apa? Siapa? Maksudnya Pian sebagai ketua atau memang sudah ada pembagian tugas yang jelas? Ada yang seksi lapangan, ada yang seksi administrasi, atau ya seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Kalau sebenarnya di anggota ulun bukan saya sendiri sebagai ketua, memang teman-teman selain ada minat dari awal Bu, memang ada beberapa anggota kami yang menyupport, dalam arti menyupport mereka memang semangat, jadi saling bahu membahu. Kalau istilahnya ulun sendiri sebagai ketua hanya kadang-kadang memberikan wawasan, setelah itu penjelasan tentang istilahnya kewajiban kita sebagai anggota, kewajiban kita yang diberikan istilahnya bantuan berupa bibit, mungkin ulun hanya memberikan sosialisasi atau pemahaman. Itu aja mungkin Bu. Kalau masalah istilahnya berjalannya kelompok itu ya sama-sama lah itu sebenarnya Bu. Oke, ada aturan ini nggak Pak? Maksudnya aturan internal dalam kelompok nih yang harus kita patuhi sama-sama. Adakah apa nggak ada? Sebenarnya kalau aturan bukan tidak ada, tetapi tidak juga kami membuat aturan itu mempersulit untuk kepada anggota atau pada masyarakat kami. Intinya misalkan kami diberikan bantuan
di kelompok petani hutan, istilahnya pengembangan masalah madu kelulut. Istilahnya di aturan kami tentunya dengan ada beberapa ketentuan tentunya. Istilahnya dalam perawatan itu sendiri harus demikian. Setelah itu saat pemanenan harus ditentukan dengan tempo atau waktu yang sudah ada aturannya. Sedangkan untuk masalah bantuan-bantuan yang lain, ada suara motor, Chan. Boleh lanjut lagi. Bentar ya, bentar. 3, 2, 1. Sedangkan bantuan-bantuan yang lain berupa pembibitan seperti jenis jengkol, cengkeh, atau sengon, atau yang lain-lainnya itu Bu, kami memang bukan membuat aturan lebih rumit. Tapi intinya kami juga memberikan aturan, karena kami juga sudah ada ketentuan yang sudah diberikan oleh Dinas Kehutanan dari penyuluh yang memberikan wawasan kepada kami dan arahan kepada kami. Contoh luasan yang harus ditanam dalam satu anggota, misalnya 1 hektar atau 1 hektar setengah ataupun lebih atau kurang. Dalam hal itu bibit yang diberikan harus ditanam dan dirawat. Nah, alhamdulillah selama ini juga berjalan Bu, seperti itu mungkin di kelompok kami selama ini. Oke, berarti apakah ada juga mekanisme, misalkan satu nih yang tidak ikut aturan, ada mekanisme apa sih, hukuman kayak gitu atau penghargaan gitu loh Pak selama ini? Enggak juga. Jadi di dalam hal itu namanya kami juga hidup di desa atau di kampung itu, kami juga istilahnya memberdayakan budaya kami. Dalam arti kalau memang orang ini mungkin dari segi pemahaman atau dari segi sifat pribadi masing-masing, jadi kami melakukan pendekatan agar istilahnya orang itu tahu, oh bahwasanya seperti ini loh. Bahkan kami juga memberikan istilah Bu, masa sampean punya lahan, sudah dibantu di dalam pengelolaan lahan, setelah itu dikasih bibit, setelah itu dikasihkan perawatan, mungkin juga bisa terjadi dikasih upah. Masa sampean nggak mau tanam? Bayangkan saja, itu kan ibaratnya untuk diri sampean dari hasil. Nah, mungkin dengan cerita seperti itu mereka juga, oh iya bener ya, setelah itu mereka juga ikut Bu dengan teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman yang lain juga sudah berhasil, baik itu tanaman jengkol dan yang lain-lainnya. Nah, harapan kami juga ke depan istilahnya ya, mudah-mudahan dari Dinas Kehutanan bisa kerjasama dengan perkebunan, karena masih banyak wilayah kami yang kosong. Untuk meningkatkan perekonomian kami minta misalnya bibit yang ke depan seperti getah unggul Bu. Itu permintaan dari anggota kami atau dari warga kami. Mungkin itu saja Bu yang selama ini sedikit ada kendala ataupun istilahnya ada permasalahan di kelompok kami. Berarti masih banyak lahan yang bisa ditanami Pak ya? Ya. Kalau ini di luar anggota atau di desa nih maksudnya? Maksudnya di luar anggota Bu, di luar anggota ataupun di anggotanya memang ada, karena di daerah desa kami juga ada istilahnya APL atau memang perkebunan masyarakat. Setelah itu di wilayah kami juga ada hutan desa atau hutan produksi. Maka dari hutan itu sendiri pun karena dari pemahaman, karena daerah kami mayoritas adalah orang Banjar di sini, memang cara penanaman mereka Bu tidak tertata seperti perkebunan yang istilahnya diberikan arahan oleh Dinas Perkebunan ataupun dari Dinas Kehutanan. Nah, harapan kebun-kebun yang buah ataupun kebun karet yang bukan unggulan, dalam arti mereka pengen ganti atau bahkan memang banyak lahan yang kosong Bu memang. Ini Pak Karji menarik juga nih. Saya dengar-dengar Pak Karji sudah jadi narasumber ya dalam pelatihan madu kelulut teman-teman. Jadi di PT Arutmin ini mereka pernah melakukan kegiatan pelatihan untuk budidaya madu kelulut, dan yang menjadi narasumber adalah Pak Karji. Bisa diceritakan mungkin Pak, bisa sampai seperti itu gimana? Jadi awalnya sebenarnya saya juga belajar. Saya sangat terima kasih sekali dengan Dinas Kehutanan, karena awalnya saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan sama sekali waktu itu. Nah, namun ketika kami diberikan beberapa tempat istilahnya kesempatan untuk ikut latihan, baik itu di forum ataupun di wilayah lain dengan studi banding, alhamdulillah saya sedikit mengenyam pengalaman. Dan waktu itu kebetulan orang dari perusahaan Arutmin sendiri datang untuk istilahnya melihat bagaimana istilahnya kelompok kami di dalam mengelola madu kelulut. Setelah itu dari Pak Yongki, dari beliau adalah seorang mungkin personalia dari sebuah perusahaan Arutmin, itu memberikan saya kesempatan untuk mengadakan istilahnya pelatihan, bahkan sampai pengadaan, dan diberikan kesempatan saya sendiri sebagai narasumber. Jadi ya inilah pengalaman saya, sangat istilahnya tidak dapat saya lupakan, dalam arti ya sebenarnya saya juga belajar, namun alhamdulillah bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu aja Bu. Itu salah satu keberhasilan ya. Jadi, alhamdulillah. Jadi kami dari
penyuluh, kemudian dari kehutanan juga merasa bangga Pak dengan apa yang sudah Pian dapatkan, seperti itu. Nah jadi teman-teman, Pak Karji ini sekarang statusnya sudah menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat juga. Jadi mungkin beliau ini sudah banyak ilmu yang didapatkan dari kehutanan, seperti itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Jadi Ulun nih sangat tertarik dengan kelompok Pian. Kenapa? Karena Ulun lihat kelompok Pian nih kompak banget, maksudnya kompak dalam pelaksanaan pekerjaan dan semuanya bisa selesai tepat waktu gitu. Kalau misalkan dapat program atau kegiatan kayak gitu. Yang jadi rahasianya tuh apa Pak sebenarnya? Biar bisa seperti itu. Jadi biar teman-teman KTH yang lain juga bisa belajar dari Pian. Pertama, sebelum kami istilahnya menyampaikan atau istilahnya ke depan kami akan menerima sebuah program atau bantuan itu, memang saya juga mengadakan istilahnya rapat internal dalam arti pertemuan dengan kelompok itu. Setelah itu saya memberikan wawasan kepada mereka dari yang akan kita terima dan segi dari manfaatnya ya. Setelah itu mereka juga saling istilahnya memberikan pendapat, masukan gimana gitu. Setelah itu kami mendapatkan poin dalam artinya, ketika sesuatu itu sudah datang, sesuatu itu pada saatnya harus kita kerjakan, terutama Bu, karena kami juga memang anak petani di desa ini, jadi kami juga sedikit punya pengalaman dari orang-orang tua kami atau istilahnya sejarah-sejarah senior-senior kami. Ketika di bulan berapa itu sudah ada ketentuan. Makanya misalnya di bulan ini Bu, di tahun ini alhamdulillah kami diberikan bantuan. Kalau nggak salah kemarin kita acuannya bulan 1, bulan 2. Ketika itu datanglah di bulan 3. Memang kalau di daerah kami Bu, khususnya di Desa Langkang Baru, Kecamatan Pulau Timur, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini Bu, di bulan 4 itu adalah saat musim penghujan sampai di bulan 5. Nah mungkin nanti di bulan 6 dan 7 itu akan terjadi musim kemarau. Mungkin dari pemahaman itulah jadi kami bisa kerjasama yang baik. Mungkin itulah yang selama ini kami lakukan Bu. Menurut ini kalau boleh tahu anggota Pian nih semuanya orang Banjar atau Jawa gitu? Kalau masalah anggota Ulun sebenarnya kalau dari presentasi yang saya sendiri sebagai ketua Bu, anggota kami orang Jawa itu dari jumlah yang awal itu 15 orang, setelah itu menambah, sekarang kami dengan kemitraan lagi dengan teman-teman yang lain itu hampir anggota kami hampir 30. Nah dari 30 anggota itu Bu, nggak ada 10 orang suku kami sendiri sebenarnya. Kebetulan bukan kami dari suku kami orang Jawa, saya sendiri sebagai ketua orang Jawa. Tapi memang dari wilayah kami atau dari perkebunan kami memang sudah ada tanamannya Bu. Nah jadi rekan-rekan dari suku Banjar sendiri memang sebagian lahannya banyak yang kosong. Sedangkan mereka memang asli istilahnya petani dan pekebun. Jadi kalau masalah antara suku sih memang di sini sama-sama mereka anak petani Bu, intinya itu aja. Berarti tidak ada perbedaan ya maksudnya, karena kadang mungkin ada stigma yang selama ini mungkin karena pengaruh budaya atau apa, tapi semuanya punya, walaupun di Jawa atau misalkan orang Banjar semuanya punya yang sama lah, passion yang sama kayak gitu ya kalau di kelompok Pian. Nah berikutnya Pak, yang menurut Pian paling berpengaruh, adakah maksudnya dari Pian selama ini pernah ngerasa dapat dukungan dari pihak yang lain nggak, misalkan selain dari KPH ya, apakah ada dari swasta atau misalkan dari desa sendiri, gimana Pak terhadap kegiatan hubungan Pian? Sebenarnya kalau masalah dukungan kami sendiri adalah pertama minat kami dulu, teraspirasi dari kami. Setelah itu memang dari pemerintahan kami sendiri, dari pemerintahan desa ataupun dari kecamatan memberikan dukungan, atau istilahnya dari dinas-dinas yang lain Bu. Karena di kelompok kami selama ini berdiri, alhamdulillah hampir kedinasan kabupaten dan kecamatan setiap mengadakan pertemuan di desa kami, mereka juga menikmati ibaratnya hasil kelompok madu kelulut kami diantaranya. Jadi mereka sangat menyupport Bu dengan kegiatan ini. Dari kelembagaan atau kedinasan mana, baik dari tokoh masyarakat sendiri pun sangat mendukung dengan kegiatan ini. Jadi alhamdulillah kelompok kami bisa berjalan dengan baik. Terus Pak, dari kan ini ada beberapa ya, beberapa usaha nih di kelompok Pian. Yang paling banyak menghasilkan ya apa Pak, kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya dari penghasilan sih sebenarnya tidak juga istilahnya berapa atau nilai banyak tidak Bu. Tapi yang jelas kalau kami dari hasil penghasilan yang kami dapatkan nilai uang itu memang dari madu kelulut itu sendiri. Sedangkan kalau dari program istilahnya kemitraan dengan istilahnya seperti program di pembibitan atau mengadakan pembibitan itu ya istilahnya hanya istilahnya sampingan lah bahasanya Bu. Kalau yang bahasanya hasil yang kami
selama ini di dalam kelompok, intinya itu memang dari hasil madu kelulut itu sendiri, Bu. Kalau boleh tahu, ini kan semua kalau kelompok itu harus teradministrasi dengan baik Pak ya. Ini gimana? Administrasi di kelompok sudah jalan aja atau misalkan ada yang belum atau ada kendala? Kalau masalah administrasi jujur Bu, memang istilahnya memang ada administrasinya. Memang kadang-kadang memang tergendalanya tuh kadang di istilahnya saat pertemuan-pertemuan, intinya kami ada istilahnya di dalam kelompok kami khususnya pengurus administrasi kami kadang-kadang memang ada tertinggal beberapa, tapi kalau masalah kegiatan alhamdulillah termonitor aja Bu, aman-aman saja sih. Jadi mungkin kedepannya perlu ditingkatkan lagi ya. Iya. Kalau masalah administrasi ya dalam keadaan kami itu di kampung atau di desa ya apa adanya lah seperti di desa Bu. Alhamdulillah juga kami. Pak Karji lanjut lagi nih, ini dengar lagi nih katanya lagi mau nanam jahe ya, memanfaatkan persemaian yang sudah ada kemarin. Boleh diceritain juga Pak, itu gimana? Sebenarnya kami memanfaatkan mau penanaman jahe itu tadi kemitraan dengan desa, istilahnya dengan pemberdayaan PKT program desa itu sendiri. Jadi dari pemanfaatan tempat pembibitan kami yang diberikan bantuan dari Dinas Kehutanan itu memang kami gunakan untuk persiapan program PKT atau pembibitan. Pembibitan itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan program penanaman jahe. Alhamdulillah Bu, tahun ini kami juga menyiapkan kurang lebih 11.400. Jadi untuk 11.400 pohon itu untuk lahan kurang lebih 1,5 hektar. Ini yang ditanam apa Pak? Jahe merah Bu. Jadi kebetulan memang konsumen di daerah khususnya Kota Baru atau wilayah kami memang lebih tertarik untuk manfaat atau istilahnya memproduksi istilahnya jahe merah. Dalam arti mereka lebih minat ya Bu dalam istilahnya untuk buat bumbu ataupun istilahnya untuk minuman ataupun untuk istilahnya kebutuhan-kebutuhan lain. Di samping itu memang untuk di jahe merah sendiri Bu, untuk harga sangat lumayan menguntungkan bagi petani. Mungkin itu Bu. Jadi ini kegiatan terakhir ya, maksudnya yang sedang dilaksanakan di kelompok KTH Tunas Harapan Bersama. Mudah-mudahan bisa lancar Pak. Amin. Dan kedepannya juga KTH Tunas Harapan Bersama semakin kompak, semakin solid. Seperti itu. Terima kasih waktunya Pak Karji. Oke teman-teman, mungkin podcast kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber yang lain untuk di podcast berikutnya. Assalamualaikum.